Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mudatsir. Pada kesempatan kali ini di pertemuan kelima kita akan membahas tentang teks akademik dalam berbagai genre makro. Minggu lalu kita juga sudah membahas tentang teks akademik dalam berbagai genre makro. Tetapi itu tidak lebih dalam. Hari ini kita membahas lebih spesifik tentang teks akademik dalam berbagai genre makro. Yang pertama adalah ulasan buku. Nah, ulasan buku ini bertujuan untuk mengetahui keunggulan dan kelemahannya. Strukturnya ada 5. Yang pertama adalah identitas. Yang kedua biasanya ada orientasi, yang ketiga biasanya ada tafsiran isi, yang keempat ada evaluasi, dan yang terakhir ada rangkuman evaluasi ya. Terdiri dari 5 itu ya. Ingat ada 5. Sebagai contohnya kita ambil yang pertama adalah buku ajar dan yang kedua adalah buku referensi. Mengapa saya ambil contoh buku ajar dan buku referensi? Karena kalau buku ajar dan buku referensi ini adalah termasuk pada teks akademik, sedangkan ulasan buku yang untuk membahas misalnya noven ataupun cerpen itu tidak termasuk dalam teks akademik ya. Jadi itu termasuk dalam teks non akademik. Jadi pada hari ini kita fokus tentang teks akademik ya. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang proposal ya. Proposal ini terbagi juga menjadi 2. Yang pertama ada proposal penelitian dan yang kedua ada proposal kegiatan. Dari namanya saja sudah berbeda ya. Berbeda penelitian dan kegiatan. Udah jelas otomatis. Dia juga memiliki tekstur yang berbeda. Untuk struktur pada proposal penelitian, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori dan tinjauan pustaka, dan yang ketiga terakhir adalah metodologi penelitian. Kemudian kita lanjut pada struktur proposal kegiatan. Strukturnya ada 3 juga. Yang pertama itu adanya pendahuluan, yang kedua adanya tata laksana kegiatan, dan yang terakhir adanya penutup. Yang ketiga penutup ya. Kemudian kita masuk poin ketiga, kita membahas tentang laporan. Laporan juga kita bagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah laporan penelitian dan yang kedua ada laporan kegiatan. Mengapa ada dikatakan laporan? Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang proposal. Berarti ada yang kita lakukan ya di situ dan kita akan melaporkan. Nah, yang akan kita lakukan itu bisa disebut dengan laporan. Nah, jadi laporan penelitian itu memiliki struktur yang berbeda dengan laporan kegiatan. Struktur pada laporan penelitian yang pertama adanya pendahuluan, yang kedua adanya landasan teori dan tinjauan pustaka, dan yang ketiga adanya metodologi penelitian. Kemudian yang keempat ada hasil, dan yang kelima ada pembahasan, dan yang terakhir keenam adalah penutup. Selanjutnya kita masuk pada struktur laporan kegiatan. Struktur laporan kegiatan ini biasanya ada 4 saja ya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada deskripsi kegiatan, kemudian yang ketiga ada pelaksanaan kegiatan, dan yang keempat terakhir adalah penutup. Baiklah, biasanya laporan kegiatan ini sifatnya lebih fleksibel ya, karena dia di situ membahas tentang kegiatan yang sudah dilakukan dan dijabarkan. Hanya memberi laporan, jadi di situ tergantung lagi kegiatannya apa ya. Jadi dia lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhannya. Poin keempat kita membahas tentang artikel ilmiah ya. Artikel ilmiah ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama ada artikel konseptual,
dan yang kedua ada artikel penelitian. Artikel konseptual ini biasanya kita mengambil teori-teori orang dari beberapa buku, kemudian kita jadikan sebuah artikel. Nah, itu dia yang dikatakan artikel konseptual. Kemudian artikel penelitian biasanya kita di situ ikut terjun langsung ke lapangan meneliti. Nah, biasanya artikel penelitian ini memiliki struktur. Yang pertama ada abstrak, yang kedua adanya pendahuluan, dan yang ketiga adanya tinjauan pustaka, dan yang keempat ada metodologi penelitian, dan yang kelima ada hasil, yang keenam ada pembahasan, dan yang terakhir ada simpulan. Oke, pembahasan kita cukup sampai di sini dulu. Selanjutnya kita akan membuka sesi kuis. Silahkan didengar dan disimak baik-baik ya pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan dari laporan dan artikel ilmiah? Silahkan dijawab di Classroom. Ya, jangan lupa di like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.